Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Magama Maradon, dosen program studi Sarjana Terapan Teknologi Pakan Ternak di jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Makanan Ternak. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah Pengetahuan Bahan Makanan Ternak merupakan salah satu mata kuliah dasar yang diberikan pada semester 2 program studi Teknologi Pakan Ternak yang memiliki bobot 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengevaluasi karakteristik dari bahan pakan, klasifikasi bahan pakan, dan pengujian bahan pakan secara fisik, kimia, dan biologi. Perkuliahan dilakukan secara sinkronis, yaitu dengan tatap muka pada setiap pertemuan, dan secara asinkronis dengan menggunakan Learning Management System atau LMS yang ada di Polinela. Rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan, dan buku panduan praktikum diunggah secara daring melalui LMS sehingga dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, begitu pula dengan materi perkuliahan yang ada. Adapun materi pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Makanan Ternak, yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang klasifikasi dari bahan pakan. Yang kedua adalah dengan pengkategorian bahan pakan. Kemudian yang ketiga adalah pengujian bahan pakan secara fisik. Yang keempat adalah pengujian bahan pakan secara kimia, dan yang kelima adalah pengujian bahan pakan secara biologis. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah buku dari Tillman dan kawan-kawan, yaitu Ilmu Makanan Ternak Dasar, kemudian Anggorodi, Nutrisi Aneka Ternak Unggas, dan Parakasi, Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastric. Teknik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana yang pertama adalah delivery yang saya lakukan dengan menyediakan materi dan mengupload materi ke dalam LMS. Kemudian dilanjutkan dengan interaksi via perkuliahan maupun secara non-perkuliahan, yaitu di mana secara tidak langsung dilakukan dengan cara melalui WhatsApp ataupun dengan cara menggunakan LMS di dalam forum diskusinya. Kemudian assessment yang dilakukan adalah sesuai dengan peraturan akademik, di mana untuk pengetahuan bahan makanan ternak, asesmennya dilakukan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu perkuliahan dan juga praktikum. Untuk perkuliahan, bobot sebesar 35% dan praktikum adalah 65%. Untuk penilaian teori sendiri itu terdiri dari kuis dengan bobot 5%, tugas terstruktur 5%, ujian tengah semester 12,5%, dan ujian akhir semester 12,5%. Untuk kegiatan praktikum terdiri dari aktivitas senilai 12,5%, laporan senilai 12,5%, praktikum senilai 20%, dan praktikum senilai bobot 20% untuk ujian akhirnya. Baiklah, berikut akan saya tampilkan video cuplikan dari kegiatan perkuliahan yang saya lakukan untuk di pertemuan keempat. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang landasan bahan pakan, ya. Jadi yang harus kita ingat adalah yang pertama di sini, ya. Apa itu sebenarnya klasifikasi makanan? Jadi makanan itu kita biasanya membagi menjadi 2 hal, ya. Pakan untuk ternak kita sebut sebagai feed, dan pangan untuk manusia kita sebut sebagai food. Jadi jangan sampai dengan kesalahan terjadi, ya. Ini yang paling sering terjadi adalah ketika kalian mentranslate dalam bahasa Inggris, pakan dengan pangan itu sering kesalahan. Ya, jadi dibiasakan dari sekarang adalah ketika bicara tentang ternak, kita bicara tentang feed. Tapi ketika bicara tentang manusia, kita bicara tentang food. Walaupun secara hasil akhir yang kita tuju itu nanti adalah food untuk manusia, yaitu ayam broiler atau juga bisa daging sapi. Itu adalah food. Tapi proses yang untuk kita lalui itu kita sebut sebagai feed. Pakan itu adalah semua bahan yang bisa diberikan, ya, dan bermanfaat bagi ternak serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. Itu adalah pengertian pakan secara umum.
Ya. Kemudian kalau secara aturan dari nutrisi, pakan itu adalah campuran dari beberapa bahan pakan yang menjadi satu, ya. Kita uraikan kemudian kita gabungkan menjadi pakan dengan kandungan nutrisi, ya, yang sudah kita atur sedemikian rupa dengan efek akhirnya jangan sampai terjadi efek negatif terhadap ternak. Oke, kemudian tujuan apa yang harus kita dapatkan dari belajar bahan pakan? Yang pertama itu adalah kalian bisa melakukan uji coba, ya. Jadi kalau di nutrisi itu biasanya ada 3 hal yang dilakukan, ya. Uji coba secara fisik, secara kimia, dan biologis untuk pakan maupun bahan pakan, ya. Jadi bedanya apa? Kalau fisik itu biasanya kita lihat secara organoleptik, ya. Tahu kan organoleptik? Apa? Ada yang bisa jawab apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Silakan. Itu dari baunya, terus tekstur, juga dari warna, dari pakan. Ya, jadi organoleptik lebih intinya itu adalah apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian cium. Ya, itu adalah organoleptik. Ya. Kemudian uji berikutnya selain tadi organoleptik, kimia juga bisa kita lakukan. Biasanya adalah pengujian proksimat minimal, ya, atau kalau untuk khusus syarat kasar itu biasanya ada pansus, ya. Kemudian yang terakhir adalah pengujian secara biologis. Nah, kalau pengujian secara biologis itu adalah pakan yang kalian buat itu kalian ujikan langsung ke ternak, ya. Kalau pengujian secara biologis, walaupun secara teknis biasanya pengujian biologis ini dibagi jadi 3, ya. Ada in vitro, ada in silico, ada in vivo. Ya, in vitro apa? In vitro itu kita menggunakan pengujian biologis secara buatan. Artinya kita tidak menggunakan ternak secara langsung. Ya. Sementara in vivo dengan in silico itu adalah pengujian secara langsung terhadap ternak. Ya. Jadi itu biasanya pengujian secara biologis. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menentukan pakan yang sesuai dengan kelompok pakannya, ya, dan kandungan zat pakan utamanya. Itu adalah tujuan kedua. Kemudian tujuan ketiga, kita bisa tahu anti nutrisi yang ada di dalam masing-masing bahan pakan. Ya. Jadi setiap bahan pakan itu pasti memiliki anti nutrisi. Contohnya apa? Contohnya jagung, ya. Jagung biasanya punya aflatoksin. Ya. Maka ketika kalian menjemur jagung kemudian ada jamur, ya, khususnya seperti yang ada di kandang kemarin, ya, itu biasanya yang akan tumbuh apa? Aflatoksin dan mikotoksin, ya. Aflatoksin yang biasanya jamurnya berwarna hitam, ya. Kemudian mikotoksin itu biasanya yang agak berabu-abu, ya. Keduanya itu sifatnya racun, tapi dia kalau kita jemur biasanya akan berkurang, walaupun biasanya ada ambang batasnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengkelompokkan pakan inkonvensional dan juga pakan harapan, ya. Pakan inkonvensional itu adalah pakan yang tidak lazim digunakan, ya. Contohnya apa? Contohnya seperti tepung bulu. Tepung bulu itu kalau untuk di industri pakan itu jarang digunakan, ya. Tapi ingat, pakan inkonvensional ketika dia sudah bergerak ke arah konvensional itu sering terjadi, dan harus diingat jangan sampai pakan ketika dia sudah naik ke konvensional jangan sampai bersaing dengan manusia. Contohnya apa yang bersaing dengan manusia yang sering terjadi adalah ampas tahu. Ampas tahu dulu itu levelnya adalah inkonvensional, ya. Tapi sekarang berubah jadi konvensional dan makin ke sini manusia mulai ikut-ikutan makan ampas tahu, ya. Jadi inilah yang sering terjadi kalau di nutrisi. PR yang paling sering terjadi adalah semakin ngarah ke masa depan, pakan itu akan semakin bersaing dengan manusia juga, ya. Kalau dulu yang inkonvensional bersaing cuman di levelnya adalah ternaknya, tapi kalau sekarang mulai bersaing dengan manusia, ya. Oke.
Kemudian manfaatnya apa? Kita yang pertama adalah kita bisa tahu pakan yang kita buat sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai membuat pakan starter tujuannya nanti untuk melihara pakan finisher. Ya. Jadi kalau buat pakan ditentukan dulu tujuannya mau buat apa dulu. Jangan meramu tapi nggak tahu tujuannya. Ya. Jadi setiap nutrisi atau setiap ternak itu pasti punya biasanya ada ambang batas penggunaan. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengantisipasi penggunaan pakan yang punya anti nutrisi yang tinggi. Contohnya apa tadi? Seperti aflatoksin. Ya, jagung walaupun penggunaan di pakan itu bisa sampai 60%, tapi ingat batas aflatoksinnya jangan lebih dari 1 gram. Ya, ada ambang batasnya. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan dedak itu biasanya salah satunya tanin, ya, itu juga sebagai pembatas. Kemudian kalau kalian menggunakan SBM juga tanin. Kemudian kalau menggunakan onggok biasanya adalah asam cyanida. Itu yang harus dibatasin, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memanfaatkan ya pakan konvensional dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ini yang harus kalian ingat ya. Klasifikasi dari bahan pakan kita biasanya akan membagi menjadi beberapa ya. Ada klasifikasi bahan pakan berdasarkan serat kasarnya ya. Kemudian yang kedua berdasarkan kandungan nutrisinya. Yang ketiga berdasarkan penggunaan, dan ini yang paling penting berdasarkan nomenklatur internasional. Jadi bahan pakan biasanya kita bagi menjadi 4 klasifikasinya. Ya, yang harus kalian ingat ya. Yang pertama ini adalah berdasarkan kandungan serat kasar. Ya, biasanya dilihat apa? Serat kasarnya tinggi ya. Contohnya di hijauan dan juga pakan penguat atau kita biasanya nyebutnya konsentrat. Dan konsentrat ini juga biasanya dibagi lagi ya. Konsentrat itu ada konsentrat sumber energi, ada sumber protein. Ya, jadi nanti menyesuaikan di lapangan. Ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ya. Kalau berdasarkan kandungan serat kasar, hijauan itu contohnya ada beberapa. Yang pertama adalah keluarga rumput-rumputan. Ya, yang menghasilkan biji-bijian atau serealia. Ya, contohnya apa? Contohnya jagung, padi, dan gandum. Itu kita kategorikan sebagai hijauan tipe serealia. Kemudian yang kedua, hijauan yang menghasilkan bentuknya kacang-kacangan. Ya. Contohnya apa? Yang paling sering dipakai itu adalah SBM atau soybean meal. Kemudian bisa menggunakan kacang hijau atau juga bisa juga kacang-kacang yang lain, kacang tanah. Ya. Kemudian ada yang berdasarkan umbi-umbian, contohnya umbi kayu, atau kita biasanya yang digunakan adalah apa? Kalau umbi kayu, onggok. Ya, jadi yang paling sering dipakai adalah onggok. Kemudian ada buah-buahan, ini biasanya keluarganya adalah keluarga palem-paleman. Ya, yang pertama adalah kelapa. Biasanya adalah bungkil kelapa yang paling sering dipakai. Kemudian ada kelapa sawit atau bungkil inti sawit yang paling sering dipakai juga. Ya, jadi itu adalah berdasarkan dari keluarga palem-paleman. Ya. Kemudian yang berikutnya pakan penguat atau konsentrat. Ini biasanya ciri-cirinya ini adalah yang memiliki kandungan energinya yang tinggi dan juga protein tinggi. Ya. Contohnya apa? Kalau dari sumber hewan, biasanya pakan konsentrat yang berdasarkan dari tepung ikan. Itu bisa kita kategorikan sebagai bahan pakan penguat berdasarkan serat kasarnya. Ya. Kemudian ada industri kimia, biasanya SCP atau single cell protein. Jadi dia lebih ngarahnya ke, biasanya SCP itu ngarah ke mikroba. Ya, ngarah ke mikroba. Jadi dia biasanya adalah cuman ada proteinnya, maka disebut single cell protein karena dia tidak ada pembentukan, biasanya nggak ada selubungnya atau nggak ada dinding selnya, jadi cuman inti sel. Ya. Kemudian berikutnya adalah
limbah bahan pangan, ya. Kemudian ada limbah RPH, limbah fermentasi dan limbah ekstraksi. Ya, ini biasanya kita kategorikan sebagai bahan penguat. Ya. Kemudian kalau untuk kandungan nutrisi, ini biasanya normal, kita bagi menjadi sumber protein, sumber energi, sumber mineral, sumber vitamin, dan feed aditif. Ya, jadi kalau berdasarkan kandungan nutrisi, kalau protein itu adalah bahan pakan yang di atas 20% untuk kandungan proteinnya. Ya, contohnya apa? Contohnya yang pertama biasanya adalah tepung ikan. Tepung ikan itu range-nya adalah 30 sampai dengan 45% protein. Ya. Di Indonesia yang paling bagus tepung ikan itu biasanya range-nya adalah di angka 40. Kalau kita impor dari Argentina biasanya sampai dengan 45%. Tapi kalau kalian belinya di daerah Lampung biasanya cuma di angka 35%. Ya. Oke, kemudian sumber energi. Sumber energi kalau kalian melihara ternaknya unggas, ingat unggas itu sumber utamanya adalah menggunakan jagung dan SBM. Jadi dua itu yang harus wajib digunakan ketika kalian melihara unggas. Ya, maka di sini sumber energinya wajib ada jagung. Ya, contoh utamanya. Ya. Kemudian kalau mineral ini biasanya contoh utamanya kita bicara tentang unggas dulu aja ya. Jadi di unggas mineral utama biasanya adalah Ca sama P. Atau kalau kalian gabung itu biasanya belinya adalah kapur. CaCO3. Kapur kalsium karbonat ya. Itu biasanya sering dipakai. Atau kalian bisa menggunakan kalsium fosfat. Nah, itu juga dia termasuk dengan keluarga kapur. Ya, batu gamping biasanya. Kemudian ada vitamin. Sumber vitamin biasanya adalah vitamin A, B, C, ya, D sama K, itu biasanya sering dipakai ya. Kemudian ada imbuhan atau feed aditif, itu adalah antibiotik, hormon dengan enzim. Itu yang paling sering dipakai. Tapi ingat, kalau di unggas tidak boleh menggunakan growth promoter. Jadi hormon GH itu tidak boleh dipakai lagi. Ya, jadi kenapa kita nanti fokusnya adalah di antibiotik dengan enzim ketika kita menggunakan feed aditif. Oke, selanjutnya adalah bahan pakan berdasarkan penggunaan. Seperti tadi saya bilang, biasanya penggunaan itu kita bagi menjadi dua, ya. Konvensional dengan non konvensional. Ya, kalau konvensional itu adalah pakan yang biasanya atau lazim digunakan. Ya. Sementara non konvensional itu adalah pakan yang tidak lazim digunakan. Ya, contohnya apa? Kalau di limbah, biasanya yang konvensional itu adalah bungkil kedelai dengan dedek. Itu adalah yang paling umum digunakan. Tapi kalau misalkan di ruminansia, ada beberapa perusahaan yang menggunakan nanas. Atau biasanya bukan nanas, itu adalah fermentasi kulit nanas. Itu cuma di beberapa perusahaan. Ya. Kemudian ada isi rumen. Ini juga tidak lazim digunakan. Ya. Jadi inilah yang membedakan antara konvensional dengan non-konvensional. Kemudian seperti tadi saya bilang, contoh tadi ampas tahu. Ampas tahu itu sekitar 15 tahun yang lalu, dia kategorinya adalah inkonvensional. Tapi kalau sekarang, itu dia masuk konvensional dan bersaing dengan manusia. Ya. Oke, kemudian ini yang paling penting, ya. Nomenklatur internasional. Ya. Yang pertama, ini yang paling sering digunakan adalah hijauan. Ya. Kelas forage kering atau hay itu adalah kelas pertama. Intinya adalah dia harus kadar airnya rendah. Ya. Kemudian serat kasarnya tinggi. Itulah yang dikategorikan sebagai kelas pertama. Ya. Kemudian kelas kedua ada hijauan atau rambanan atau leguminosa. Ya. Nah, di kelas ini biasanya fokus utamanya adalah dia hijauan yang kategorinya biasanya proteinnya tinggi untuk kelas leguminosa. Kemudian kalau untuk hijauan dia semua yang keluarga rumput segar tapi. Kemudian kelas ketiga adalah silase. Kalau kelas ketiga ini syarat utamanya adalah
semua bahan yang bisa difermentasikan. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi silase kulit nanas. Kemudian ada silase rumput hijauan, ya. Jadi itulah yang biasanya kita jadikan sebagai silase. Kemudian kelas keempat itu adalah sumber energi. Ya, yang masuk di sini biasanya adalah intinya adalah di biji-bijian, keluarga biji-bijian, contohnya seperti jagung. Ya, kemudian syarat keduanya syarat kasarnya tinggi. Ya, syarat kasarnya tinggi. Syarat ketiga itu adalah proteinnya biasanya kurang dari 20%. Ya, kemudian syarat keempat biasanya energinya di atas 2000 kilokalori. Ya, 2000 kalori per gram biasanya, ya. Kemudian kelas yang berikutnya atau kelas kelima itu adalah sumber protein. Jadi semua bahan yang memiliki protein di atas 20%. Ya, contohnya apa ya? Contohnya adalah tepung ikan. Ya, itu pasti tadi di atas 35%. Kemudian yang kedua, selain tepung ikan, biasanya adalah MBM. Made bone meal. Itu juga tinggi proteinnya. Tapi ingat, ada syaratnya. Made bone meal jangan sampai bone-nya yang lebih banyak dibandingkan mealnya. Ketika dia bone-nya lebih tinggi, itu artinya jadinya kalsiumnya yang lebih tinggi. Jadi dia tidak masuk ke kelas sumber protein, tapi masuk ke dalam kelas ke-6, sumber mineral. Ya, ketika dia CA-nya ketinggian. Ya. Kemudian kelas ke-6 tadi sumber mineral biasanya sering digunakan adalah kapur atau dolomit juga bisa kita pakai. Ya, kemudian garam. Kalau di sapi biasanya menggunakan garam di air minum. Kalau di ayam biasanya menggunakan kapur di pakannya. Ya. Kemudian ada sumber terakhir kelas ke-7 ada sumber vitamin. Ya. Itu adalah biasanya yang digunakan adalah vitamin larut lemak dan larut air. Ya. Kemudian kelas terakhir itu adalah makanan aditif. Nah, ini adalah semua bahan-bahan feed aditif. Contohnya apa? Tadi vaksin itu masuk sebenarnya, ya. Jadi obat-obatan, antibiotik, ya. Kemudian ada hormon, zat warna. Itu biasanya kita masukkan ke dalam feed aditif. Ya, kalau biasanya kalau antibiotik, contohnya itu adalah kalau sekarang menggunakan antibiotik alami, ya. Contohnya kita menggunakan seperti di kandang, ya. Yang digunakan adalah kunyit, ya. Ya, itu adalah yang digunakan. Kemudian jahe juga bisa kita gunakan, ya. Itu juga sebagai feed aditif. Jadi semua bahan-bahan herbal ketika kita bicara tentang kelas ini, dia akan masuk ke feed aditif. Ya. Dan inilah yang sering digunakan sekarang di semua peternakan yang ada di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kita dilarang menggunakan hormon. Itulah yang mengubah prinsip, ya. Sejak tahun 2008 dilarang menggunakan growth promotor, maka kita ngarah ke feed aditif alami. Oke, kemudian dilanjutkan dengan istilah, ya. Ada beberapa istilah yang paling umum, ya, di makanan ternak atau di pakan ternak. Yang pertama adalah ampas. Ampas itu biasanya adalah residu atau limbah, ya, limbah industri pangan yang diambil intisarinya. Jadi contohnya apa? Tadi ampas tahu, yang diambil apa? Kalau ampas tahu apa yang diambil? Kalian udah pernah buat tahu? Ya, jadi yang diambil adalah intisari dari proteinnya. Ya, itu adalah ampas tahu. Ya. Kemudian selain ampas tahu ada ampas kecap. Jelas yang diambil adalah kecapnya. Ya. Kemudian ada ampas kelapa, ampas bir, ya. Kemudian ada onggok. Kalau onggok yang diambil adalah intisari dari kalau kita buat tepung tapioka. Ya. Termasuk dengan tepung maizena. Itu juga sebenarnya ada ampas jagung juga ada. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada abu. Kalau abu itu adalah sisa pembakaran, ya. Ketika kita menggunakan tanur atau kita menggunakan pembakaran di atas 600 derajat Celcius. Sisanya adalah abu. Kemudian ada catatannya. Yang dinamakan dengan abu dia wajib terbakar secara sempurna.
Jadi karbon yang ada di dalam abu itu harus terbakar. Kalau dia tidak terbakar, maka dia akan terbentuknya warna arang. Ya, jadinya arang kalau dia tidak terbakar sempurna. Tapi ketika terbakar sempurna, dia berubah menjadi abu. Ya. Kemudian ada analisis Vansus. Nah, ini kalau analisis Vansus biasanya kaitan dengan kita melakukan analisis serat kasar, di mana bahan itu harus kita cuci menggunakan deterjen. Istilahnya adalah deterjen, tapi dia bukan deterjen. Ya, dia adalah larutan asam pekat dengan basa pekat. Ya. Kemudian ada BTN, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Ya. Ada dry matter atau bahan kering. Nah, ini biasanya yang kita gunakan ketika kalian menggunakan untuk penentuan bahan pakan. Ya, bahan pakan itu wajib dalam bentuk bahan kering. Jadi ketika kalian menyusun ransum, kalau di formulasi ransum, ya, itu wajib menggunakan bahan itu dalam posisi bahan kering. Ada alasannya. Yang pertama, kalau bahan kering itu pasti 100% bahan kering, tidak ada lagi air. Dan itulah yang menjadi acuan kita ketika menyusun formulasi. Ya, dengan tujuan supaya menyamaratakan, tidak ada pengaruh air di dalam kita menyusun ransum. Maka kalian kalau menyusun ransum harus menggunakan dalam posisi bahan kering. Ya. Kemudian yang berikutnya ada pakan. Tadi sudah saya bilang kalau pakan itu adalah yang dimakan oleh ternak. Ya, ada pakan imbuhan atau feed aditif, ya, yang biasanya kita tambahkan dalam ransum. Kemudian ada protein kasar. Nah, ini yang biasanya sering kita jadi acuan. Ya, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar. Itu kalau di unggas. Kalau di ruminansia yang jadi acuan itu adalah TDN, total digesti nutrien. Jadi tidak akan berpengaruh dengan berapa sih serat kasar yang kalian kasih. Protein kasarnya berapa kalau di ruminansia. Kenapa? Karena ruminansia punya mikroba di dalam tubuhnya, dan mikrobanya itulah yang menentukan jumlah berapa pakan yang bisa dikonsumsi. Ya. Selain tadi ampas, ada juga yang dinamakan dengan bungkil. Ya. Kalau bedanya tadi, kalau ampas yang diambil intisarinya, kalau bungkil itu semua bahan pakan yang diambil lemaknya atau minyaknya. Itulah yang dinamakan dengan bungkil. Maka ketika kalian melihat bungkil soybean meal atau bungkil kedelai, itulah yang diambil adalah minyaknya. Kemudian bungkil inti sawit yang diambil adalah minyak sawitnya. Ya, jadi tolong dibedakan. Ya, maka ada nanti bungkil kopra juga, itu yang diambil adalah minyak kelapanya. Ya, jadi berbeda antara ampas dengan bungkil. Jangan dijadikan satu, walaupun sama-sama diambil intisarinya. Oke, sampai di sini ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dilanjutkan di rumah ya. Jadi sebagai catatan untuk tugasnya adalah coba jelaskan tentang segitiga peternakan itu seperti apa ya. Kemudian apa peran sebenarnya pakan itu di dalam segitiga peternakan. Ya, itu adalah tugasnya kalian ya. Dan saya ingatkan, tugas di kumpul paling lambat adalah minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, kalau cukup kita akhiri sampai di sini. Saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya terkait dengan penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.